Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4, yaitu landasan filosofis idealisme dan realisme. Yang pertama kita akan membahas landasan filosofis pendidikan secara umum. Nah, pengertian landasan secara umum adalah sebagai suatu alas, dasar atau tumpuan. Nah, pengertian filosofi itu sendiri terbentuk dari dua kata, yaitu bahasa Yunani philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, landasan filosofis pendidikan pengertiannya adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan yang bersifat filsafah. Nah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Lalu yang ke B, aliran-aliran filosofis. Nah, yang pertama ada idealisme. Dimana idealisme adalah termasuk aliran filsafat pada abad modern. Nah, idealisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu idealis. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada mulai abad ke-18, dan idealisme diambil dari kata ide, ini suatu yang hadir dalam jiwa. Ada beberapa pengertian idealisme, yaitu yang pertama adanya suatu teori bahwa alam semesta itu berserta isinya adalah suatu penjelmaan pikiran. Nah, yang kedua ada realitas, dijelaskan berkenaan dengan gejala-gejala psikis seperti pikiran diri, ide-ide, pemikiran mutlak, dan lain sebagainya. Dan ini juga bukan berkenaan dengan materi. Nah, yang ketiga hanya ada aktivitas berjenis pikiran dan isi pikiran yang ada, dunia eksternal tidak beserta fisik. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari aliran filosofis. Ada beberapa tokoh, misalnya ada Plato, ada Immanuel Kant, dan ada Pascal. Nah, di situ juga ada konsep-konsep filsafat menurut aliran idealisme, di mana yang pertama adalah ontologi idealisme. Nah, dalam ontologi idealisme ini, hal-hal yang bersifat realitas atau nyata itu seperti halnya ada spiritual dan mental pada manusia. Nah, dalam dunia pendidikan ini lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh besar yang sebelumnya juga sudah diuji nih. Nah, yang kedua ada epistemologi idealisme, yaitu suatu pengetahuan yang benar yang diperoleh melalui intuisi dan juga pengingatan kembali melalui berpikir. Nah, yang ketiga ada aksiologi idealisme, di mana dalam aksiologi idealisme ini disebut teori tentang nilai. Nah, di mana maksudnya itu menaruh perhatian kita baik dan buruk, benar dan salah itu bagaimana, serta tata cara dan pengetahuan ilmu itu sendiri itu bagaimana. Lalu ada yang keempat, metafisika idealisme. Nah, di dalam metafisika idealisme ini kenyataan yang sebenarnya itu adalah suatu spiritual dan rohaniah. Sedangkan yang secara kritis adanya kenyataan itu bersifat fisik dan rohaniah. Tetapi rohaniah itu lebih penting dan lebih berperan. Dan yang kelima adalah humaniologi idealisme. Nah, di dalam humaniologi idealisme ini
jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan kita untuk memilih. Selanjutnya ada jenis-jenis aliran idealisme. Yang pertama adalah idealisme subjektif, di mana filsafat yang berpandangan bahwa idealis dan bertitik tolak juga pada ide manusia atau ide kita sendiri. Nah, yang kedua ada idealisme objektif, di mana idealisme objektif ini adalah bertitik tolak pada ide di luar pemikiran manusia, di luar ide dari manusia, karena akal manusia itu menemui apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, personalisme, di mana nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya itu ada di situ. Selanjutnya ada idealisme dalam pendidikan. Kita bisa tahu di dalam aliran idealisme ini terbukti cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan, karena pendidikan idealisme untuk individual antara lain itu juga bertujuan agar anak didik kita bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis, juga pada nanti akhirnya diharapkan juga mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik lagi. Nah, selanjutnya apa sih implikasi aliran idealisme ini di dalam pendidikan? Yang kita akan bahas. Yang pertama ada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk membentuk karakter siswa, untuk mengembangkan bakat siswa. Lalu kurikulum. Nah, kurikulum ini untuk mengembangkan kemampuan dan disusun secara sistematis. Yang selanjutnya ada metode. Nah, metode ini mendorong siswa untuk memperluas pengetahuannya dan keterampilan siswa berpikir logis lagi. Nah, yang keempat, yang peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadiannya, bakat dan kemampuan dasarnya. Lalu yang kelima, ada pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Nah, lalu bagaimana implementasi idealisme dalam pendidikan? Yang pertama, pendidikan adalah proses melatih pikiran, ingatan, dan perasaan peserta didik. Nah, tujuan pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual, memperkenalkan suatu spirit intelektual guna membangun masyarakat yang ideal. Nah, yang ketiga ada pendidikan idealisme, itu berusaha agar seseorang dapat mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh semua manusia secara bersama-sama. Nah, yang keempat adalah pendidikan bukan hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tapi juga harus menuju pada tujuan, yaitu di mana nilai telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal dan tak terbatas. Nah, yang kelima ada peran pendidikan menurut aliran idealisme ini adalah memenuhi akal peserta didik dengan hakikat dan pengetahuan yang tepat. Selanjutnya teman-teman ada realisme. Nah, di sini apa sih definisi realisme? Kita akan bahas. Nah, istilah realisme itu berasal dari kata Latin yaitu realis, yang berarti sungguh-sungguh, nyata, benar-benar. Sepanjang sejarah realisme itu telah memiliki tema umum. Nah, tema yang disebut prinsip atau tesis kemerdekaan. Adapun tokoh-tokoh aliran realisme ini adalah Aristoteles dan Francis Bacon.
Nah, selanjutnya ada konsep filsafat menurut aliran realisme. Pertama ada metafisika realisme, di mana metafisika realisme ini menyatakan bahwa kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan. Yang kedua ada humanologi realisme, di mana humanologi realisme ini menyatakan bahwa jiwa merupakan salah satu organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Nah, yang ketiga ada epistemologi realisme, di mana epistemologi realisme ini menyatakan bahwa kenyataan lahir dengan sendirinya tidak bergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia dan dapat diketahui oleh manusia. Lalu ada aksiologi realisme. Nah, aksiologi realisme ini adalah suatu tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan aliran realisme. Pertama, belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. Lalu yang kedua ada inisiatif dalam pendidikan itu harus ditekankan pada si pendidik, bukan pada anak didik. Dan yang ketiga ada inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek matter yang telah ditentukan. Nah, di dalam kurikulum diorganisasikan dan direncanakan dengan pasti oleh guru. Nah, sehingga secara luas lingkungan material dan sosial manusia yang menentukan itu bagaimana seharusnya ia hidup. Lalu bagaimana nih implikasi aliran realisme dalam pendidikan? Nah, menurut ahli yaitu Power tahun 1928, ia mengemukakan implikasi pendidikan realisme itu ada 5 macam. Yang pertama ada tujuan, di mana tujuan ini membentuk karakter siswa, tujuannya membuat siswa lebih luas pengetahuannya. Lalu yang kedua ada kurikulum, mencakup semua pengetahuan yang berguna. Dan yang ketiga ada metode, yaitu di mana belajar itu bergantung pada pengalaman langsung atau tidak langsung. Yang keempat ada peran peserta didik, di mana di sini peserta didik itu harus menguasai pengetahuan yang handal, yang dapat dipercaya, yang nantinya diterapkan dalam kehidupan mereka. Nah, ada peranan pendidik. Di sini peranan pendidik itu, pendidik harus menguasai pengetahuan, harus terampil dalam teknik-teknik pembelajaran, harus terampil dalam menyampaikan sebuah pembelajaran untuk peserta didiknya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.